Salam ngaji bersama, berjumpa lagi dengan Kawan Desa Channel. Pada kesempatan ini kita akan mencoba mensimulasikan perhitungan dana desa dari pengalokasian sampai dengan penyalurannya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya. Jangan lupa like, share, dan komennya nanti. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222 garing PMK 07/2020 tentang pengelolaan dana desa itu sangat panjang, terdiri dari 64 pasal dan 8 lampiran. Dalam lampiran yang pertama itu ada pedoman dan contoh perhitungan pembagian dana desa ke setiap desa. Nah, di sini mungkin ada kendala yang ditemui oleh pemerintah kabupaten atau kota dalam perhitungannya. Kenapa begitu? Kita bisa lihat dulu dari alokasi dana desa yang ditujukan kepada kabupaten atau kota, rincian alokasi dana desa menurut provinsi, kabupaten atau kota tahun anggaran 2021. Di mana pada rincian ini setiap kabupaten hanya diberi angka seperti ini, angka gelondongannya atau angka akhirnya. Misal di Kabupaten Aceh Barat dikasih 250.632.328.000 rupiah. Kita bandingkan dengan rincian alokasi dana desa menurut kabupaten kota tahun anggaran 2020, di mana pembagian per kabupatennya ini sudah langsung rinci. Misal seperti ini, alokasi dasar per desa sudah diperhitungkan di situ. Untuk per desanya, karena untuk tahun 2020 itu flat sama semua untuk desa, di situ bisa langsung dihitung alokasi dasarnya berapa yang diterima, kemudian alokasi afirmasinya berapa, alokasi kinerjanya berapa, dan alokasi formulanya berapa, sehingga totalnya akan langsung diketahui di rincian dana desa menurut kabupaten tahun anggaran 2020. Nah, untuk dana desa tahun 2021 ini totalnya itu ada 72 triliun. Bulat ya ini ya, nggak ada koma-komanya. Nah, atas 72 triliun itu sudah dibagikan ke seluruh kabupaten dan kota. Nah, kita simulasikan sekarang untuk salah satu kabupaten. Kita contoh untuk kita ambil dari Kabupaten Asahan. Ini 152 miliar sekian. Nah, di sini dari pagu dana desa nasional itu 72 triliun yang bersumber tadi dari DJPK. Nah, Kabupaten Asahan itu memperoleh 152 miliar 83.710.000 rupiah. Nah, atas nilai ini adalah sudah 100 dari alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja, dan alokasi formula, di mana persentase untuk alokasi dasar itu 65%, kemudian alokasi afirmasi 1%, alokasi kinerja 3%, sedangkan alokasi formula 31%. Nah, di sini ini ada perubahan dari
PMK sebelumnya, dan ini adalah yang terbaru ya. Nah, dari nilai 122 miliar ini kita kalikan dengan proporsi dari persentase masing-masing alokasi tadi, ketemunya ini 98 miliar sekian 854 juta 411.500 rupiah. Ini untuk alokasi dasarnya. Alokasi afirmasinya 1.527 sekian. Kemudian alokasi kinerjanya 4 miliar dan alokasi formulanya 47 miliar. Dan angkanya itu semuanya enggak bulat ya, keriting sampai dengan ratusan rupiah. Bisa dilihat kan, sampai ratusan rupiah. Nah, sedangkan untuk pengalokasian ke desanya itu sudah diperhitungkan di mana seperti ini. Alokasi dasar di klaster menjadi 5 klaster, yaitu ini berdasarkan jumlah penduduknya. Dari 0 sampai 100 jiwa itu besaran alokasi dasarnya 481.573 ribu rupiah. Kemudian alokasi dasar 101 sampai 1000 jiwa itu 561.574.000 rupiah. Kemudian klaster yang ketiga itu 1001 jiwa sampai dengan 5000 jiwa itu 641.574.000 rupiah. Begitu juga sampai dengan klaster yang ke-5 itu lebih dari 10.000 jiwa per desa, yaitu dapat alokasi dasar sebesar 801.576.000 rupiah. Nah, kali ini kita cobakan untuk salah satu desa di Kabupaten Asahan. Ini misal simulasi ya, simulasi ini untuk Kabupaten Asahan. Jumlah kecamatannya ada 25 kecamatan. Nah, data ini kita dapat bisa dari searching di Google ya. Untuk desanya ada 177 desa. Kemudian jumlah penduduknya ini dari situsnya BPS 712.684 jiwa. Kemudian luas kabupatennya 3.733 km persegi. Jumlah penduduk miskin ini kita lihat dari DTKS, kita bisa searching juga 63.768 jiwa. Nah, sedangkan IKG desa Kabupaten Asahan nilainya 7.000 sekian. Nah, kita ambil misal satu desa, itu desa Meranti dengan jumlah penduduk 1.551 jiwa. Luas desa ini cuma simulasi saja, itu 10 km persegi. Kemudian IDM-nya kita ambil juga dari sistem informasi desa dari Kemendes, itu IDM-nya sudah maju. Kemudian keluarga miskinnya itu misalkan saja ini ada 135 jiwa. Kemudian KPM BLT desa ini 70 jiwa sesuai dengan BLT desa tahun 2020. Ini juga bisa dilihat dari sistem informasi desa. Kemudian IKG-nya ini kita sebagai simulasi saja 52, sekian. Nah, untuk perhitungan desa Meranti ini, contoh ya, desa simulasi ini alokasi dasarnya untuk desa tersebut
memperoleh 641.574.000 rupiah karena jumlah jiwanya tadi 1511. Maka masuk klaster yang ketiga, yaitu 641 juta sekian. Sedangkan untuk alokasi afirmasi dia tidak memperoleh. Ini tidak memperoleh karena dia IDM-nya sudah desa maju. Sedangkan desa tertinggal dan sangat tertinggal itu yang berhak untuk memperoleh alokasi afirmasi. Nah, di sini untuk alokasi kinerja, misal saja dia memperoleh sebagai penerima alokasi kinerja ya. Perhitungan untuk alokasi kinerja di sini, ini kan ada alokasi kinerja, kriteria utamanya tidak menerima alokasi afirmasi. Nah, berarti kalau yang berkinerja ini tidak bisa dari desa tertinggal maupun desa sangat tertinggal. Sedangkan untuk kinerja lainnya, ini seperti pengelolaan keuangan desa, pengelolaan dana desa, itu dengan formulasi sekian. Pengelolaan keuangan desa 20%, pengelolaan dana desa 20%, capaian keluaran dana desa 25%, kemudian capaian hasil pembangunan 35%. Itu ada perhitungannya di PMK. Nah, selanjutnya untuk jumlah desa penerima alokasi kinerja per kabupaten, misal tadi desa Kabupaten Asahan itu memiliki 177 desa, berarti dia berhak mengeluarkan atau berhak memberikan alokasi kinerja sebesar 10% untuk 10% dari jumlah desanya. Karena dibagikan 10% jadi sekian, bisa kita bulatkan ke atas karena ini kan tinggi ya, 17,7, jadi 18 desa. Nah, dari ini 18 desa ini untuk membagikan tadi nilai kinerja ini 4 miliar sekian, 4.562 dibagi 18 desa. Jadi setiap desa memperoleh 253 juta rupiah. Nah, selanjutnya untuk di sini untuk alokasi formula kita perhitungkan dulu jumlah penduduk ini dengan bobot 10%. Berarti di sini jumlah penduduk desa per total kabupaten itu kalikan 10%. Nanti muncul nilainya. Kemudian untuk angka kemiskinan juga seperti itu. Untuk jumlah keluarga miskin di desa bagi keluarga miskin di kabupaten dengan bobot 40%. Ketemu nilainya. Kemudian untuk luas wilayah dengan bobot 20%, seperti itu pula. Begitu juga untuk tingkat kesulitan geografis. Nah, misal ini dengan simulasi seperti ini, angkanya diperoleh 0,003712 untuk desa simulasi ini, maka dikalikan dengan nilai alokasi formula tadi yang di kabupaten yang 47.145.950.100 rupiah. Diperoleh angka untuk desa simulasi ini sebesar alokasi formulanya ini 175.017.629 rupiah. Nah, di sini total pagu dana desa untuk desa simulasi ini
sebesar 1.070.064.479 rupiah. Nah, untuk angka yang keriting seperti ini di PMK 222 itu menunjuk tidak diketemukan. Ini kebijakannya gimana? Untuk dibulatkan ke atas atau gimana? Oke, ini misal saja ya, simulasi saja. Kemudian atas alokasi dana desa yang sebesar 1 miliar ini, 1.070 juta ini, bagaimana untuk penyalurannya? Nah, pertama, persyaratan untuk penyaluran dana desa ya. Di sini persyaratan salurnya untuk dana desa yang reguler, istilahnya selain desa mandiri itu disebutnya desa reguler, itu dibagi menjadi 3 tahap. Tahapan pertama ini 40%, tahap kedua 40%, dan tahap ketiga itu 20%. Persyaratan ini kita bagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian desa dan bagian kabupaten. Sebab desa menyampaikan persyaratan, kemudian kabupaten juga nantinya mengumpulkan persyaratan untuk diajukan ke KPPN. Nah, untuk yang tahap pertama, desa itu menyiapkan hanya APBDes 2021. Ini untuk persyaratan salur dana desa ya, tahap 1. Nah, desa hanya menyampaikan APBDes tahun 2021. Nah, sedangkan di sini kan, nah ini APBDes 2021-nya di sini. Sedangkan di kabupaten untuk proses penyaluran dana desanya nanti ditambahkan dengan Perbup pengelolaan dana desa. Di sini untuk perhitungannya sampai data penyalurannya sampai perhitungannya dan penetapan dana desa per desanya. Kemudian ditambah surat kuasa pemindah bukuan dana desa. Nah, jadi nantinya desa bisa mengajukan penyaluran atau menerima penyaluran setelah kabupaten menyampaikan persyaratan penyaluran ini. Desa bisa dikumpulkan kumulatif langsung atau begitu udah masuk bisa langsung disalurkan, itu tergantung masing-masing pemerintah daerahnya. Yang pasti untuk surat kuasa pemindah bukuan dana desa ini cuma satu untuk semua desa untuk tahap pertama. Selanjutnya untuk tahap kedua itu ada laporan realisasi penyerapan dan capaian dana desa tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020. Kemudian persyaratan nomor 2 yaitu laporan realisasi penyerapan minimal 50% dan capaian rata-rata 35% di tahap 1. Kemudian ada Perkades penetapan KPM keluarga penerima manfaat BLT desa atau Perkades tentang tidak adanya KPM BLT desa. Dan yang keempat itu ada berita konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif. Nah, dari desa itu menyampaikannya antara Pemdes dengan Pemda. Sedangkan yang Pemda itu ada berita konfirmasi rekonsiliasi kumulatif Pemda dengan KPPN-nya. Selanjutnya untuk yang tahap 3, ini ada laporan realisasi penyerapan minimal 90% dan capaian keluaran rata-rata 75%. Dana desa tahap yang kedua, dari tahap yang kedua ya. Serta yang kedua yaitu laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun 2020 atau tahun sebelumnya.
Nah, laporan konvergensi pencegahan stunting ini dijelaskan ini adalah wajib. Jadi setiap desa harus menyampaikan laporan konvergensi pencegahan stunting tahun sebelumnya. Jika tidak menyampaikan laporan ini, maka untuk penyaluran tahap 3 tidak bisa dilaksanakan. Nah, sedangkan untuk yang desa mandiri itu tahap satunya sama, kemudian yang tahap 2-nya itu penggabungan antara tahap 2 dan tahap 3-nya di desa reguler. Dan syarat yang laporan realisasi penyerapannya itu sebagai tahap 2 di reguler. Oke. Nah, kemudian ada satu lagi, yaitu persyaratan salur BLT desa. Karena pada tahun 2021 ini ada perubahan mekanisme penyaluran untuk BLT desa. Kalau untuk BLT desa tahun 2020 itu kan full diserahkan kepada desa bagaimana untuk pembagiannya. Sedangkan untuk yang di 2021 ini akan disesuaikan atau diatur, dikelola oleh pemerintah pusat sesuai dengan penyaluran dana desa. Oke, persyaratan salur BLT desanya dari ini juga dibagikan menjadi dua golongan ya, dua bagian, itu bagian desa dan bagian kabupatennya. Kalau untuk desa itu untuk yang bulan pertama atau bulan Januari itu menyampaikan jumlah KPM setiap bulannya yang berlaku untuk 12 bulan. Ini bisa dilihat dari jumlah bulan pertama pada BLT dana desa yang tahun sebelumnya. Kalau misal itu tidak ada perubahannya. Kalau misal ada perubahan berarti yang hasil pendataan terakhir dan yang valid yang sudah ditetapkan dengan menggunakan Perkades. Sedangkan untuk bagian kabupaten itu melakukan perekaman jumlah KPM BLT desa untuk masing-masing desa. Jadi kalau misal desanya belum menyampaikan, nantinya desa tersebut tidak bisa menerima penyaluran BLT desanya. Dan untuk yang bulan kedua sampai dengan ke-12 itu syaratnya yaitu menyampaikan data realisasi jumlah KPM bulan sebelumnya. Nah, ini untuk desa itu hanya menyampaikan data-data aja. Kalau yang bulan pertama menyampaikan jumlah KPM setiap bulannya, yang kedua sampai 12 itu menyampaikan data realisasi jumlah KPM bulan sebelumnya. Nah, untuk yang kabupaten ini melakukan perekaman realisasi jumlah KPM tiap desa bulan sebelumnya. Jadi kalau misal untuk Februari itu bisa disalurkan pada paling cepat itu bulan Februari setelah melakukan perekaman realisasi jumlah KPM oleh kabupaten. Nah, sedangkan untuk bulan yang ke-12 itu maksimal perekaman atau kalau yang desa untuk menyampaikan data realisasinya maksimal minggu ketiga bulan Desember. Sedangkan untuk kabupaten melakukan perekaman jumlah KPM realisasi itu untuk bulan ke-12 maksimal tanggal 31 Desember. Nah, selanjutnya untuk tanggung jawab masing-masing bagian ini yaitu kepala desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah KPM BLT desa, sedangkan bupati atau wali kota bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah KPM BLT desa. Nah, untuk simulasi angkanya kita lihat dari tadi ya, dari perhitungannya tadi. Nah, di sini dari dana desa yang diperoleh tadi pagunya 1 miliar pagu dana desa ini terpisah dari alokasi dana desa dan
penerima pendapatan lainnya ya dari desa di desa. Ini khusus untuk yang dana desa. Itu dana desa sebesar 1.070.064.479. Nah, selanjutnya ini kalau untuk yang 2021 itu dihitung kebutuhan BLT desanya. Nah, ini karena kebutuhan BLT desanya itu sebesar ini 12 untuk 12 bulan, jumlah KPM-nya itu 70, per bulannya Rp300.000. Maka diperoleh untuk 1 tahun dibutuhkan Rp252 juta. Sedangkan untuk tiap bulannya itu dibutuhkan Rp21 juta. Nah, proses penyalurannya seperti ini, hitung-hitungannya. Nah, tahap pertama itu sebesar 40% dari jumlah pagu. Nah, yang bisa disalurkan langsung itu setelah syarat pensalur dana desa itu harus dipisahkan antara dana desa non BLT sama dengan dana desa BLT. Nah, untuk dana desa ini paling cepat itu disalurkan bulan Januari. Dari nilai yang tadi 40%-nya itu 428 juta sekian, itu dipecah untuk kebutuhan dana desa selain BLT itu sebesar 323 juta sekian. Nah, untuk bulan Januari BLT ini juga dipisahkan, nggak bisa langsung karena syarat salur dana desa dengan syarat salur BLT desa itu beda. Nah, di sini nantinya bisa saja bulan Januari ini juga cair di bulan Januari, namun mungkin bisa saja bersamaan, tapi yang jelas persyaratannya berbeda, kemungkinan ini penyalurannya mungkin ada 2 kali. Jadi untuk yang BLT yang dana desa murni dengan untuk yang BLT dari dana desa. Sedangkan untuk yang bulan Februari sampai dengan Mei ini di hold, ditahan oleh KPPN, dan ini bisa dicairkan baru paling cepat itu sesuai dengan bulannya. Misal bulan Februari itu baru bisa dicairkan ya paling cepat bulan Februari setelah realisasi penyaluran KPM bulan Januari sudah direkam. Nah, dari PMK tadi tidak dijelaskan bahwa realisasi KPM BLT desa ini untuk bulan Januari tidak harus direkam di bulan Februari. Bisa saja kita realisasi di Januari di minggu kedua atau ketiga, kita langsung sampaikan datanya ke kabupaten minggu keempat agar langsung direkam oleh kabupaten minggu keempat itu juga. Jadi nanti pas bulan Februari bisa langsung dicairkan. Itu untuk strategi mempercepat pencairan BLT desa. Nah, selanjutnya untuk penyaluran tahap kedua itu sebesar 40%. Nilainya sama seperti tadi, yang 428 juta sekian. Nah, ini yang paling cepat bisa disalurkan per Maret, hanya dana desanya setelah dikurangi kebutuhan 5 bulan untuk BLT desanya. Jadi yang bisa disalurkan sama seperti yang bulan Januari, nilai yang dana desanya. Sedangkan untuk bulan Juni sampai Oktober itu yang 105 juta ini ditahan, dan yang seperti tadi tahapannya bisa disalurkan setelah dilakukan perekaman oleh kabupaten untuk realisasi KPM BLT desa bulan sebelumnya. Selanjutnya untuk tahap yang kedua, yang ketiga yaitu untuk 20%, nilainya ini 214 juta. Ini paling cepat ya.
di PMK yang 222 ini tidak ada batasannya akhirnya. Di sana hanya dijelaskan paling cepat. Kalau yang PMK sebelumnya itu kan ada yang batasannya, paling cepat kapan, paling lambat kapan. Nah, untuk yang PMK 22 ini dijelaskan untuk paling cepat penyaluran tahap 3 dana desanya itu bulan Juni. Ini misal dari simulasi sebesar 172 juta. Ini setelah dikurangi kebutuhan BLT desa yang dibutuhkan untuk 2 bulan terakhir, bulan ke-11 dan 12, yaitu 42 juta. Begitu untuk penyaluran, simulasi penyaluran dana desa dan BLT desa untuk desa reguler. Sedangkan untuk desa mandiri, itu misal dengan nilai pagu yang sama, misal saja desa simulasi tadi IDM-nya udah desa mandiri, itu menjadi 2 tahap, yaitu 60% dan 40%. Untuk 60%-nya ini paling cepat diberikan itu bulan Januari. Perhitungannya seperti yang di atas tetap, tapi di sini jumlah BLT-nya untuk tahap pertama itu untuk 7 bulan pertama. Untuk 7 bulan pertama BLT desa kebutuhannya ditanggung oleh tahap 1 yang sebesar 60% tadi. Jadi misal tahap 1 60% dari pagu itu sebesar 642 juta sekian, itu BLT desa yang non BLT itu sebesar 495 sekian. Sedangkan untuk 146 jutanya untuk BLT 7 bulan itu ditahan berdasarkan ketentuan tadi. Yang Januari boleh dilakukan penyaluran setelah kabupaten melakukan perekaman jumlah KPM BLT desa untuk desa tersebut. Sedangkan untuk Februari sampai dengan Juli setelah melakukan perekaman realisasi jumlah KPM bulan sebelumnya. Kemudian untuk yang tahap kedua sebesar 40% seperti di atas tadi hitung-hitungannya. Namun di sini besaran BLT desanya beda. Di sini untuk 5 bulan terakhir, yaitu bulan Agustus sampai dengan bulan Desember. Dan pencairan tahap kedua ini seperti yang desa reguler paling cepat itu bulan Maret. Oke. Begitu simulasi untuk pencairan dan penyaluran serta perhitungan tadi alokasi dana desa. Kurang lebihnya begitulah pemahaman dari kami kawan Desa Channel. Jika ada pertanyaan atau saran bisa dicoret-coret di komentar. Buat kawan-kawan Desa Channel yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Buat yang belum bisa subscribe dan goyangkan loncengnya untuk menerima updatean dari kawan Desa Channel. Dan jangan lupa jika video ini bermanfaat bisa di-share untuk yang lain agar ilmu itu tidak berhenti di kita. Terima kasih. Salam maju bersama kawan Desa Channel.